Jadi dzikir nafas formal ya sudah seperti saat ini, malam ini saya dzikir dengan mungkin bersila, duduk ya, kemudian atur nafas, ngikutin gerak nafas ngalir, kita diem, hening. Setelah kita selesai lalu beraktivitas pagi sampai siang misalnya nggak sempat duduk bersila, sambil berjalan, sambil beraktivitas, dzikir nafas itu bisa berlangsung tanpa kita sadari kalau kita sudah terbiasa melaksanakan istiqomah dzikir nafas secara formal. Bangunlah pengalaman spiritual diri Anda, berserah kepada Allah, karena bisa jadi pengalaman yang berbeda dari Anda itu memang yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku yang kami cintai, yang dirahmati oleh Allah, ketemu lagi dengan kami Ki Manik dari channel Pedang Tauhid. Saudara-saudaraku, pada awalnya kami sebenarnya tidak tahu ini apa yang kita sampaikan, oleh karena itu mengalir saja ya, apa yang kita sampaikan keluar saja. Mohon dimaklumi kalau nanti tidak terstruktur dan tidak sistematis ya. Karena tadi teman-teman membahas masalah pengalaman dzikir nafas. Kami mohon maaf akan juga ikut menyampaikan tentang pengalaman yang kita sebut pengalaman spiritual dzikir nafas. Tentu semua teman-teman itu insya Allah punya pengalaman sensasi-sensasi yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Karena pada prinsipnya setiap orang dicipta dengan perbedaan. Bisa berbeda karena memang kebutuhan orang berbeda-beda. Karena kebutuhan orang berbeda-beda, latar belakang juga berbeda-beda, cita-citanya berbeda-beda terkait kepentingan dia, akhirnya pengalamannya berbeda-beda. Tetapi dalam konteks sadar Allah ada juga tentu persamaan-persamaannya. Oleh karena itu, kalau dalam cerita kami nanti ada perbedaan dengan panjenengan semuanya, mohon panjenengan tidak terpengaruh dengan pengalaman yang kami ceritakan. Karena pengalaman spiritual, sensasi, efek, dampak itu bukan tujuan. Tetapi tujuan kita adalah berkesadaran, ma'rifatullah, supaya kita berpulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jalannya benar. Oleh karena itu kami disclaimer ya, pengalaman ini bukan kebenaran mutlak dan belum tentu ini sebuah hal yang bisa dijadikan referensi yang cocok untuk Anda. Karena ibaratnya baju kita beli itu ukurannya untuk diri sendiri. Jadi sekali lagi jangan terpengaruh dengan cerita kami, karena bisa jadi sangat mungkin berbeda dengan semua teman-teman. Jadi gini, pengalaman saya dalam mempraktekkan dzikir nafas sadar Allah, pada awalnya saya menerapkan metode yang normatif, standar, formal, dengan yang diajarkan oleh mentor kami ya, terkait dengan sadar Allah. Samalah seperti yang panjenengan praktekkan, kami tidak usah ulang, doa-doanya seperti itu. Tapi pada saat kemudian dzikir nafas, itu untuk saya pribadi, pada awal mula itu saya ada semacam
katakanlah ilham-ilham yang saya istilahkan. Harus begini, harus begitu. Saya hanya mengikuti saja tanpa berontak, tanpa saya protes. Saya hanya menyimak saja. Karena saya sadar, kami sadar, karena kami hanyalah orang yang menjalankan perintah. Jadi ketika itu muncul, ya saya tidak mau berontak, saya ikutin saja ilham-ilham. Bahkan pada awal-awal itu kita atau kami, saya itu seolah-olah dibawa ke sebuah ruang hampa yang saya ibaratkan itu juga seperti ruangan yang warnanya juga beda-beda. Saya tidak mau berpraduga itu apa, tapi saya terus jalankan saja dzikir itu. Sampai kemudian untuk saat ini saya sadari bahwa menimbulkan kesadaran bahwa apapun itu kita tidak boleh terpengaruh. Ya, banyak ya pengalaman-pengalaman yang bisa saya ceritakan seperti tadi, itu pun hanya luarnya ya, karena detailnya saya nggak bisa cerita. Bahkan ada pengalaman-pengalaman sensasional yang saya nggak mungkin cerita, karena kalau diceritakan saya khawatir menimbulkan kesalahpahaman gitu. Oleh karena itu, kalau Anda ingin tahu ya sebaiknya Anda jalankan saja, ikut saja, coba Anda laksanakan dzikir nafas sadar Allah. Karena bisa jadi apa yang saya rasakan tapi tidak bisa saya ceritakan, Anda bahkan mengalaminya seperti itu. Nah, sekarang saya akhirnya menyadari bahwa ternyata sikap, mentalitas, perasaan, logika pada saat saya merasakan dan saya alami ketika dzikir nafas formal itu tetap bisa kita bawa, kita pertahankan ketika dzikir nafas formal selesai dan kita masuk kepada situasi informal. Jadi kalau saya boleh menjelaskan, pada saat ini saya menyimpulkan, tetapi kesimpulan saya bisa jadi berbeda dengan kesimpulan teman-teman ya. Saya menyimpulkan dzikir nafas sadar Allah itu ini hanya untuk memudahkan kita memahami. Ada dzikir nafas formal. Ya, formal itu artinya ya sesuai dengan standar normatif yang sudah ditulis oleh para senior-senior, para praktisi dzikir nafas sadar Allah. Doanya ini. Ya. Posisinya begini, yang benar begini. Itu maksud saya yang saya anggap formal. Nah, dzikir nafas informal apa? Setelah kita melaksanakan dzikir nafas formal. Itu saya istilahkan informal. Mohon maaf, itu istilah yang saya buat sendiri. Yaitu ketika kita beraktivitas dalam keseharian. Yang menjadi petani, dia bertani di sawah mulai pagi sampai siang. Yang jadi guru mengajar di sekolahnya masing-masing mulai pagi sampai siang. Yang jadi pedagang, dia berdagang. Mungkin ada pedagang informal, sektor formal. Ya, yang sektor formal ya yang tidak diikat aturan, yang formal ya di kantoran, itu maksud saya. Itu yang saya anggap dzikir nafas informal. Artinya apa? Dzikir nafas itu sebenarnya dalam situasi 24 jam, dalam waktu 24 jam. Jangan sampai kemudian dzikir nafas, ini mohon maaf ya saya jelaskan karena tadi bagian dari pengalaman spiritual saya ketika dzikir nafas. Jadi dzikir nafas formal ya sudah seperti saat ini, malam ini saya dzikir
dengan mungkin bersila, duduk ya, kemudian atur nafas, ngikutin gerak nafas ngalir, kita diem, hening, seperti posisi mengheningkan cipta, seperti posisi meditasi. Nah, itu yang menurut saya formal, dengan membaca-baca tadi doa-doa yang sudah dibakukan dalam metode, dalam tata aturan, itu yang formal. Nah, di luar itu, yaitu pada saat kita beraktivitas, kita masih bisa dzikir nafas dalam situasi yang bertani sambil bertani, yang guru sambil mengajar, ya, yang berdagang sambil berdagang. Tentu saja tidak seperti yang formal tadi, tetapi langkah-langkah bisa kita kerjakan sama. Doanya juga boleh digunakan seperti doa-doa pada saat, bukan doa ya, mungkin bacaan dzikir tadi, yang mungkin istilah yang tepat ya. Kita bisa lakukan, atau langsung saja dzikir Allah sesuai dengan gerak nafas pada saat bekerja, sampai kita nggak menyadari dia bekerja sendiri, dia ngalir seperti air, dia otomatis tanpa kita sadari akhirnya menjadi menyatu dengan kita sambil beraktivitas. Itu ternyata saya merasakan itu bisa dilaksanakan. Akhirnya saya berkesimpulan, oh, dzikir nafas itu dalam konteks berkesadaran ya kepada Allah ya, sadar Allah, tidak dalam konteks hirup napas teratur dan sebagainya. Justru ketika kita beraktivitas itu benar-benar kita berzikir, nafas ngalir sesuai dengan kehendaknya nafas, kehendak Tuhan yang memberikan nafas, yang menafaskan kita. Kenapa? Karena kita nggak nyadari, karena kesadaran kita sedang, kalau petani sedang menanam tanaman mungkin, kalau pedagang sedang melayani pedagang mungkin, kalau seorang pengemudi ojek mungkin sedang mengemudi, tapi ternyata akhirnya kita nyadari juga, loh, saya sedang dzikir nafas gitu. Kalau sudah otomatis seperti itu. Jadi teman-teman coba Anda bandingkan dengan pengalaman begini. Kalau Anda nyetir sepeda motor atau nyetir mobil, karena Anda sudah terbiasa setiap hari melaksanakan nyetir motor, setir mobil. Anda nyetir mobil, Anda nyetir motor, padahal sambil berbincang dengan teman. Anggap aja ketika berbincang dengan teman, Anda sedang melayani konsumen ketika Anda pedagang. Bisa ternyata nggak nabrak, padahal Anda sedang ngomong-ngomongan sama teman. Artinya Anda nyopir, itu tidak Anda sadari, ternyata otomatis terjadi. Nah, pengalaman saya ternyata dzikir nafas bisa seperti itu. Kesadaran logika saya sedang melayani konsumen, kesadaran logika saya sedang mengajar kalau seorang guru, tapi ketika berhenti sadar, loh, aku sedang berzikir. Allah, Allah ya, Allah, dan seterusnya itu. Artinya apa, teman-teman? Efek dari istiqomah melaksanakan dzikir nafas formal dengan mengikuti tata aturan itu, setelah kita selesai lalu beraktivitas pagi sampai siang misalnya nggak sempat duduk bersila, sambil berjalan, sambil beraktivitas, dzikir nafas itu bisa berlangsung tanpa kita sadari kalau kita sudah terbiasa melaksanakan istiqomah dzikir nafas secara formal. Oleh karena itu, saya mengatakan, kalau bahasa teman-teman kan istiqomah itu penting, karena keistiqomahan itu pengalaman kami kemudian menjadikan kita autopilot, otomatis setelah itu tanpa kita sadari berkebiasaan, ya kita dzikir nafas walaupun sambil beraktivitas bekerja setiap hari. Di situ salah satu sensasi, efek, dampak yang saya lakukan ketika dzikir nafas, bahkan terbawa terus sikap meditatif, sikap mental, intelektual, kesadaran ketika kita dzikir nafas formal itu tetap kita rasakan sepanjang waktu, sepanjang hari, yang saya sebut dengan
zikir dalam ketidaksadaran. Jadi kita tidak sadar bahwa kita sedang berzikir. Disitulah pengalaman saya secara pribadi, sehingga kesadaran Allah menjadi sebuah situasi dan kondisi yang tidak berjeda 24 jam. Alangkah nikmatnya, saudaraku. Itu yang saya rasakan. Saya nggak bisa menceritakan kenikmatan itu karena rasanya nggak ada kata yang bisa mewakili perasaan saya ketika saya bisa merasakan berkesadaran ya tanpa saya sadari. Artinya berkesadaran sadar Allah tanpa saya sadari itu otomatis, sehingga dalam 24 jam saya tidak merasa khawatir apapun, nggak ada perasaan takut apapun. Yang ada adalah bahagia, tenang, damai. Mau ada orang menipu, kita juga nggak sakit hati. Kalau memang itu kita sadari, sudah memang di luar kemampuan dan kuasa kita. Saya kira itu panjang lebar pengalaman saya dalam mempraktekkan, melaksanakan zikir nafas sadar Allah. Tentu berbeda dengan teman-teman, dan kami mohon maaf, saya disclaimer, Anda jangan pingin seperti saya. Jangan terkesima dengan cerita saya, atau mungkin membenci cerita saya, atau tidak percaya, terserah. Tapi saya sudah disclaimer. Ya, Anda bangunlah pengalaman spiritual diri Anda, berserah kepada Allah, karena bisa jadi pengalaman yang berbeda dari Anda itu memang yang terbaik buat Anda. Dan saya yakini itu. Setiap orang akan diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kan efek kita dalam kehidupan. Ada yang diberikan amanah menjadi seorang guru, ustadz, kiai, ya, ada yang jadi pedagang, tapi punya laku yang sama, yaitu berkesadaran, yang pada intinya kita hanya menjalankan perintah. Tidak diciptakan jin dan manusia. Sekali lagi, kita hanya menjalankan perintah, tidak diciptakan jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu bentuk ibadah macam-macam. Semua aktivitas kita 24 jam harus diniatkan ibadah. Mohon maaf, al-insanu mahlul khata', kalau ada salah-salah lupa, mohon dimaklumi karena manusia tempatnya khilaf dan salah. Moga-moga manfaat. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.